Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara semua orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang tentunya hari ini Senin 28 Agustus 2023 sudah siap untuk bertemu dengan Bapa Surgawi lewat pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan dan lewat mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Nya. Renungan hari ini berjudul Cara Penilaian Tuhan. Kita akan membaca satu ayat dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16a. Demikian bunyinya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Suatu hari seorang pemuda mendatangi kediaman kakek yang dikenal sangat bijak. Sang kakek tinggal di lereng gunung di gubuknya yang sederhana. Meskipun sang kakek memiliki banyak tanah dan harta, tetapi ia memilih untuk tinggal di gubuk sederhana. Penampilannya pun sangat sederhana dengan baju dan celana yang juga sederhana. Karena penasaran, anak muda itu bertanya, "Kakek, saya tidak habis pikir mengapa kakek memilih untuk berpenampilan seperti ini. Padahal di zaman sekarang orang berlomba-lomba untuk memiliki penampilan yang baik." Sambil tersenyum, sang kakek melepaskan cincin yang melingkar di jarinya dan menyerahkannya kepada si pemuda. "Bawalah cincin ini ke pasar dan jual dengan harga 1 keping emas," kata sang kakek. "Aduh kek, bagaimana mungkin orang mau membeli cincin ini dengan 1 keping emas? Cincin ini kelihatannya tidak berharga," kata si pemuda. "Cobalah tawarkan kepada yang lain," jawab sang kakek. Sambil mengantongi cincin tersebut, si anak muda bergegas ke pasar. Ia menawarkan cincin itu kepada penjual ikan, kepada pedagang sayur, dan para pedagang buah. Tetapi mereka hanya menertawakannya sambil berkata, "Tak akan ada orang yang mau membeli cincin jelek ini dengan 1 keping emas." Maka pulanglah pemuda itu menemui sang kakek. "Kek, benar kan? Tidak ada orang yang mau membeli cincin ini dengan 1 keping emas," kata si pemuda ini. "Kepada siapa engkau menawarkannya?" tanya sang kakek. "Kepada penjual ikan, penjual sayur, juga penjual buah," kata si pemuda. "Oke, sekarang pergilah, tawarkan cincin ini ke toko emas di pusat kota. Kau tidak perlu membuka harga ya," perintah si kakek. Pemuda itu pun segera berangkat. Tak lama berselang, ia pulang menemui si kakek. Kek, ternyata orang-orang di pasar tidak tahu menilai barang yang mahal, kek. Pemilik toko emas yang kudatangi memberi harga 10 keping emas untuk cincin ini, kek," kata si pemuda ini. Nah, sekarang pertanyaanmu terjawab sudah. Kita tidak bisa menilai seseorang dari pakaiannya. Hanya pedagang ikan, pedagang sayur, dan buah yang memiliki penilaian dengan cara yang seperti itu. Tetapi para pedagang emas tidak seperti itu. Mungkin saudara sudah pernah mendengar kisah anak muda dan kakek ini. Tetapi sudahkah saudara mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini? Kisah ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menilai orang berdasarkan penampilan fisik mereka, karena itu adalah cara dunia untuk menilai seseorang. Juga janganlah menentukan nilai diri kita sendiri berdasarkan mewahnya tempat tinggal, mewahnya pakaian, dan penampilan fisik kita, karena Tuhan tidak pernah menilai kita berdasarkan itu. 1 Petrus pasal 3 ayat 4 berkata, "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Tuhan melihat kedalaman hati seseorang, saudara. Ia melihat sikap hati dan apa yang kita pikirkan terus-menerus selama kita hidup di dunia ini.
Begitu banyak orang yang memiliki pola penilaian yang salah, baik terhadap sesama maupun terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita belajar untuk menilai segala sesuatunya berdasarkan penilaian Tuhan, sehingga kita akan mengejar apa yang bernilai bagi Tuhan dan bukan apa yang bernilai bagi manusia. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan penghargaan yang layak dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menumpuk harta kekayaan rohani. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan jasmani. Boleh saja, dan itu pun disediakan oleh Tuhan untuk mencukupkan hidup kita selama di dunia ini. Tetapi kita harus mengetahui dan mengerti dengan benar bahwa penumpukan atau banyaknya harta kekayaan secara jasmani itu tidak akan membuat hidup kita semakin berharga di mata Tuhan. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki nilai tinggi di pemandangan Tuhan, maka kita harus mengejar dan menumpuk harta kekayaan rohani. Apa harta kekayaan rohani itu? Kita bisa membaca firman Tuhan. Di situ banyak mutiara-mutiara yang mahal harganya yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sebab itu mari kita mendisiplin hidup kita untuk banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, sekarang Alkitab yang diterjemahkan dengan gaya bahasa yang semakin jelas itu banyak beredar di toko-toko buku Kristen. Mungkin kalau saudara membaca Alkitab yang lama itu kurang mengerti artinya, tetapi ada banyak terjemahan yang menjelaskan isi yang mudah dimengerti, yang mudah kita tangkap. Belilah saudara dan selidiki, karena kalau kita mengerti firman Tuhan dengan benar, itu kekayaan rohani yang membuat hidup kita itu semakin mahal nilainya di hadapan Tuhan. Kita boleh memiliki kekayaan jasmani, tetapi itu bukan yang terutama. Itu hanya pelengkap saja. Yang terutama adalah kekayaan rohani. Karena cara Tuhan menilai kita adalah dalam hati. Apa yang ada di kedalaman hati kita, apa yang menguasai pikiran kita, itulah harta yang dipandang tinggi nilainya oleh Tuhan. Mari kita renungkan hal ini dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang memelihara kami, sehingga hidup kami terpelihara di dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah dan berkat Tuhan. Pagi ini kami menerima berkat rohani, suatu pengajaran bagi kami untuk memiliki penilaian yang sesuai dengan cara Tuhan menilai. Ampuni kami karena kami sering salah menilai. Kami berpikir bahwa kalau kami memiliki segala harta duniawi dengan segala kemewahan, itu adalah memiliki nilai yang tinggi. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengungkapkan kepada kami bahwa penilaian Tuhan adalah apa yang ada di dalam hati kami. Sebab itu pagi ini kami mohon Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami dapat mengutamakan dan mengejar apa yang bernilai di hadapan Tuhan. Bapa, seringkali kami malas membaca Alkitab. Tetapi sekarang biarlah Roh Kudus menolong kami untuk merindukan dan mencintai firman-Mu. Karena kami tahu Engkau membukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jelas lagi. Lewat Alkitab terjemahan yang baru dibuat, untuk memberikan pengertian yang lebih gamblang sehingga kami dapat menerimanya dan memahaminya. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak lagi tertipu oleh cara dunia menilai seseorang. Kami mau belajar untuk menilai diri kami sendiri dan orang lain dengan cara Tuhan. Karena itu kami mau mengejar kekayaan rohani lewat membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih
untuk Roh Kudus yang Tuhan utus menjadi penolong yang menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan berusaha untuk menjadi layak di hadapan manusia, karena layak di hadapan manusia belum tentu layak di hadapan Tuhan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kejarlah kelayakan di hadapan mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, memberikan kekuatan, memberikan berkat, memberikan hikmat, dan segala yang kita perlukan selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Amin.